Mana lu mahasiswa, berani nggak turun ke jalan untuk demo secara khusus undang-undang perampasan aset? Ya nggak mau lah, orang nggak ada dorongannya. Kalian gak usah kaget guys, itu bagi-bagi duit ini yang baru-baru nih. Ya mana mau mereka demo sahkan undang-undang perampasan aset. Orang-orang sonoknya tuh ya. Gak pernah gue semuak ini sama koruptor di Indonesia. Kerugian negara tuh ditaksir hampir mencapai 200 triliun rupiah, gengs. Masih hitungan kasar ya, dan masih bisa naik lagi. Wah, sumpah ini parah banget sih. Ternyata kerugian negara itu bukan 197 triliun, tapi 980 triliun dan hampir 1 kuadriliun. Kasus korupsi dari Pertamina rugiin negara 197 triliun. Bukan negara doang, tapi masyarakat, lu dan gua juga. Bayangin, dari tahun 2018 sampai 2023, selama ini kita itu kena tipu sama orang-orang ini. Mereka-mereka yang korupsi. Indonesia itu darurat koruptor. Ya, darurat koruptor. Bisanya selama ini ya, rakyat dibohongin. Nggak tahu nih, besok-besok yang terbongkar apa lagi nih? Jangan-jangan beras yang selama ini kita makan juga bukan beras asli. Ya kan kayak gitu ya. Bisa aja kita. Woi, rakyat Indonesia, kita lagi-lagi dikibulin. Dulu disuruh pindah ke Pertamax karena Pertalite dibilang subsidi buat orang miskin. Sekarang Pertamax malah oplosan. Kena prank sama Pertamina, coy. Apa itu ham untuk orang-orang seperti ini? Kalau perut keluarganya juga dibersihkan semua. Ini lagi kocaknya nih, bisa-bisanya mereka diperbolehkan untuk menggunakan masker seperti ini. Tunjukin ke rakyat mukanya. Jaksa kok beleku banget membiarkan mereka menggunakan masker seperti ini. Yang kemarin merugikan. Pemanggilan sebagai saksi juga bisa dilakukan Kejagung terhadap Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ahok merupakan mantan komisaris utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Abdul Kohar. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan inilah tersangka utama korupsi Pertamina Patra Niaga dengan kerugian negara 193,7 triliun guys. Wow, luar biasa ya kan. Mana mahasiswa mau nggak demo sahkan undang-undang perampasan aset korupsi ya kan. Nah kan ini aku menantang kalian ya kan. Karena kan kalian tahu sendiri lah ya kan, di zaman Pak Prabowo ini ya kan, sudah bisa dibilang mega-mega korupsi yang besar-besar gitu ya kan, korupsi-korupsi yang luar biasa gitu ya kan, sekarang ditangkep-tangkepin ya kan. Itu yang kalian bilang ya kan, kalau Pak Prabowo itu nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian lihat sendiri ini ya kan, kasus korupsi lagi nih sebesar 193 triliun ya kan, itu pun kata Kejagung dalam tempo 1 tahun. Kejahatan yang mereka buat 1 tahun itu, kerugian negara itu 193 triliun. Kalau nggak salah, ya kan, mereka ini buat kejahatan selama 5 tahun. Waduh, kalian bayangkanlah segimana banyaknya ya uang negara yang sudah dikorupsi. Waduh, mantap Pak Prabowo. Nah, itu yang aku bilang ya kan, di zaman Pak Prabowo ini para koruptor, para maling memang sudah nggak berkutik ya kan guys. Oke, mari kita simak dan ya kita dengar para netizen mengungkapkan perasaannya di dalam video ini ya guys. Langsung saja, ini dia videonya. Mana lu mahasiswa, berani nggak turun ke jalan untuk demo secara khusus undang-undang perampasan aset? Ya nggak mau lah, orang nggak ada dorongannya. Kalian gak usah kaget guys, itu bagi-bagi duit ini yang baru-baru nih. Ya mana mau mereka demo sahkan undang-undang perampasan aset. Orang-orang sonoknya tuh ya, orang yang ngasih makan mereka tuh orang kelompok yang paling banyak koruptornya. Peringatan darurat, entah apa yang darurat. Indonesia gelap, entah apa yang gelap. Coba kalian pikirkan, kalian kan paling kritis tuh. Kalau aja undang-undang perampasan aset ini sudah disahkan, ya, koruptor ini bakal gigit jari. Tapi kalian malah menolak efisiensi. Ya nggak terima lah koruptor dibayar ya kalian. Ini nih waktu yang tepat sekali lagi nih, waktu yang paling tepat untuk men-trigger paling tepat undang-undang perampasan aset. Mau nggak? Atau kalau nggak bisa kalian demo lah, sahkan hukuman mati untuk para koruptor. Itu baru aku bangga. Kalau demo-demo nggak jelas yang udah disetir sama kelompok-kelompok yang paling banyak koruptornya, nggak dulu deh. Mending gue belajar bagus-bagus. Menurut kalian dalam waktu dekat mereka bakal demo nggak? Nggak pernah gue semuak ini sama koruptor di Indonesia. Kerugian negara tuh ditaksir hampir mencapai 200 triliun rupiah, gengs. Masih hitungan kasar ya, dan masih bisa naik lagi. Karena apa? Karena belum menambahkan kerugian konsumen. Lu kira benerin mobil ke bengkel tuh gratis, say? Karena hitungannya itu masih dari kerugian ekspor, kerugian impor, sama kerugian APBN. Kalau aku lihat dari sumber Tempo nih, bahwa kerugian paling besar adalah dari subsidi APBN. Buat kalian yang belum ngerti, sini aku jelasin. Jadi di periode tahun 2018 sampai 2024,
2023 itu, pemerintah itu lagi gencar yang namanya adalah pemenuhan minyak mentah dalam negeri menggunakan pasokan dalam negeri. Secara sederhananya adalah pemerintah itu nggak mau yang namanya impor. Tapi tersangka sialan-sialan ini mereka itu berkumpul terus bilang bahwa kayaknya kalau kita pakai pasokan dalam negeri nggak begitu untung, gengs. Jadilah mereka itu kong kali kong dan bilang bahwa minyak dalam negeri nggak bagus, kurang nih pasokannya. Sehingga mau nggak mau Indonesia itu ngeimpor minyak mentah. Tapi impor minyak mentah udah gitu aja, enggak say. Harganya itu di markup dulu di broker. Habis itu negara itu membeli harga minyaknya yang udah mahal. Tidak puas sampai situ mereka cari untung, mereka lalu mengoplos minyak RON 90 menjadi RON 92. Pertalite itu untuk mobil di bawah 1400 cc ataupun motor di bawah 250 cc. Sedangkan di atas itu diharuskan memakai Pertamax. Untuk apa? Ya jelas untuk kesehatan mesin. Tapi ternyata calon penghuni neraka ini, mereka ini malahan menamakan Pertamax padahal isinya adalah campuran dari Pertalite. Lu bayangin Mercedes, BMW pada pakai Pertalite. Apa nggak modar itu mesin? Padahal usut punya usut gaji mereka itu kalau nggak salah tiap bulannya adalah 500 juta. Sih nggak cukup pak 500 juta. Gue aja sebulan 500 juta, gue bingung ngabisinnya. Ini lo korupsi ratusan triliun, terus lo sih nggak cukup juga. Sedeng lo. Terus lucu banget deh gengs, mereka itu lagi jalan nih menuju mobil tahanan. Terus dia itu diteriakin, limbat lu pak, diem aja, kata wartawan gitu. Pak diem aja pakai limbat pak. Keren wartawan. Keren ya, semakin lama koruptor itu semakin naik level. Udah nggak kelas miliaran, apa tuh korupsi? Miliaran, ini langsung triliunan. Toh juga di penjaranya sama juga kan tahunnya. 100 triliun 5 tahun. 1 miliar 5 tahun. Bedanya apa? Mendingan langsung triliunan, terus di pengadilan lu cuma bayar ratusan miliar, udah kelar, masih cuan kan? Kesel banget gue ketika kita itu diharuskan untuk beli Pertamax supaya nggak dapat subsidi. Ini malahan merekanya sendiri yang nipu kita. Terus emang Pertamina sampai sekarang ada permintaan maaf? Enggak say, malah sibuk klarifikasi. Minimal minta maaf dulu gitu, baru klarifikasi. Permintaan maaf? No. Klarifikasi? Yes. Korupsi di Indonesia itu akan selalu ada. Karena undang-undang hak perampasan aset sampai sekarang itu tidak diteken. Apalagi hukuman mati bagi koruptor. Selama itu tidak dilakukan, ya kita akan terus kayak gini, say. Mau sampai kapan rakyat ngebatin? Yang kita harapkan dari pemerintahan Prabowo ini adalah berani bertindak tegas terhadap koruptor di Indonesia. Gue yakin banget kalau itu dilakukan oleh Prabowo, akan banyak orang yang semakin akan respect terhadap beliau. Ya kita tunggu aja kelanjutan dari kasus ini. Apakah mereka akan dihukum seberat-beratnya? Atau akan seperti angin lewat aja? Komen di bawah ya. Wah sumpah ini parah banget sih. Ternyata kerugian negara itu bukan 197 triliun tapi 980 triliun dan hampir 1 kuadriliun. Hebat, pintar, baik. Selama ini subsidi Pertalite dinilai nggak efektif. Yang disalahin siapa? Masyarakat. Sampai-sampai masyarakat harus dipersulit dengan barcode. Udah beralih nih ke Pertamax, isinya malah Pertalite. Pintar, emang cerdas, jenius. Tolong dong pak, itu orang dihukum mati. Sumpah, masyarakat Indonesia rela. Kasus korupsi dari Pertamina, rugiin negara 197 triliun. Bukan negara doang, tapi masyarakat, lu dan gua juga. Bayangin, dari tahun 2018 sampai 2023, selama ini kita itu kena tipu sama orang-orang ini. Jadi selama ini kalau kita ngisi Pertamax itu sebenarnya cuma Pertalite yang dioplos. Bedanya cuma 2.000 sampai 3.000-an. Tapi ini sama aja kayak lu ngisi Pertalite cuman versi premiumnya, yaitu nggak ngantri. Dan lu tahu pelakunya itu sebenarnya ada 7, cuman yang kehighlight di berita cuman 1 orang yang nggak pakai masker, masih ada 6 lagi. Cari keluarganya, cari akunnya, bongkar deh. Ya, lu bayangin dari 2018 sampai 2023 berapa kali lu ngisi bensin? Berapa banyak uang kita dari seluruh masyarakat Indonesia yang berhasil dikorup sama dia? Lo tahu cara mainnya? Mereka bilang ke pemerintah bahwa minyak dalam negeri itu tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat, harus impor. Nah, diimpor juga main lagi tuh. Kurang ajar memang. Sekarang kita tanya ke Pertamina. Kan di berita-berita munculnya merugikan negara sampai 197 triliun kurang lebih. Itu buat negara. Masyarakat, ganti ruginya apa? Bensin gratis kah? Buat seluruh masyarakat Indonesia potongan harga, atau harga BBM diturunin dulu kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun. Sampai 6 tahun ke depan berarti harga bahan bakar harus diturunin dong. Mana tuh kemarin pejabat yang bilang nasionalis gara-gara kabur aja dulu. Nih pak, gimana nggak kabur aja dulu ngelihat negara kayak gini? Yang nggak nasionalis siapa? Teman-teman bapak yang dia sana yang ngejabat itu, atau yang kayak ketangkep gini, atau masyarakat yang kabur pengen ngidupin keluarganya. Makan tuh nasionalis. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa loh minta pertanggungjawaban dari Pertamina karena kita konsumen merasa dirugikan. Nanti nih udah kayak gini tiba-tiba kena vonisnya cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, ngerugiin dari 2018 sih. Ini seluruh masyarakat Indonesia ini kena efek gara-gara BBM naik ini gara-gara 7 orang ini. Udah pakai korupsi, pakai ngeribetin buat pakai scan barcode, tai kucing. Giliran orang ngoplos bensin di pinggir jalan ditangkep, ini ngoplos untuk 1 negara.
Terus Satu apa sekarang bisa kita negara. lakuin, Baik Ram? Ya, apa sanksi sosial doang yang bisa kita kasih. Kita mau ngelawan hukum mereka kan begini, lo tahu. Ya paling cari info keluarganya, cari info hartanya, apa aja yang dia pernah lakuin, bongkar aib-aibnya. Gue yakin netizen Indonesia jauh lebih pintar dibandingkan gue untuk nyari aib-aib dari 7 pelaku ini. Kalau lo punya pendapat lain, coba komen di bawah. Ya, yang parah lah ya kan, bangsat mereka-mereka yang korupsi. Indonesia itu darurat koruptor, ya, darurat koruptor. Bisanya selama ini ya, rakyat dibohongin. Nggak tahu nih, besok-besok yang terbongkar apa lagi nih? Jangan-jangan beras yang selama ini kita makan juga bukan beras asli, ya kan kayak gitu ya. Bisa aja kita curigai nih, jangan-jangan tomat, bawang, apa semua sampai hal-hal kayak gitu juga udah dimanipulatif. Indonesia darurat koruptor, darurat orang jujur, korupsi di mana-mana, pungli di mana-mana, sistem tidak diperketat, tapi aturan untuk masyarakatnya lebih ketat. Wih, di mana lagi kalau bukan di negara Konoha? Dear Pak Prabowo, saya pemilih Bapak. Saya pemilih Bapak dan saya tidak menyesal memilih Bapak. Saya percayakan negara kita kepada Bapak. Tapi ini saran Pak, nggak usah bikin sistem-sistem baru dulu Pak. Di Indonesia cuma butuh sistem pengawasan ketat Pak dulu. Dibasmi dulu Pak urusan korupsi ini. Urusan korupsi ini difokusin dulu Pak. Darurat korupsi banget Pak, darurat korupsi. Ya, jangan cuma ditangkap-tangkap aja nih orangnya Pak. Nanti juga di sidang paling dihukum berapa tahun. Iya. Fokus dulu pemberantasan korupsi Pak, tolong fokus dulu pemberantasan korupsi, nggak usah fokus ke sistem-sistem baru, nggak usah Pak. Bikin sistem pengawasan agar orang-orang yang berlaku korupsi ini bisa ketangkap dan orang-orang ya yang bekerja di institusi-institusi negara ini tidak bisa lagi melakukan tindakan-tindakan korupsi. Bikin sistem pengawasan ketat Pak. Kalau perlu Bapak merekrut ini orang-orang IT hebat di Indonesia, banyak Pak orang hebat. Kayaknya itu dulu Pak yang dibutuhin Indonesia ini. Itu dulu Pak. Please Pak Prabowo, please. Semoga ini nyampe ke Pak Prabowo ya. Ya, semoga Oi, saja, ya. rakyat Indonesia, kita lagi-lagi dikibulin. Dulu disuruh pindah ke Pertamax karena Pertalite dibilang subsidi buat orang miskin. Sekarang Pertamax malah oplosan. Kena prank sama Pertamina, coy. Yang udah pasrah beli Pertamax biar katanya mesinnya awet, malah motor ngebul kayak knalpot odong-odong. Yang niat baik beli bensin bagus malah kayak dikasih campuran oli bekas. Yang setia sama Pertalite malah disuruh scan barcode dulu. Katanya biar subsidi tepat sasaran, ujung-ujungnya biar kita capek dan pindah ke Pertamax. Di rut Pertamina Patraniaga ini, kerja buat rakyat atau kerja ngerjain rakyat sih? Pertamax mahal-mahal, isinya oplosan. Jadi, kalau motor atau mobil kalian tiba-tiba rewel habis isi bensin, bukan kendaraan kalian yang bermasalah, bro. Mungkin aja bensinnya yang nyamar jadi air comberan. Kan aku bilang koruptor itu dihukum mati, sahkan hukuman mati untuk koruptor, bener nggak? Apa itu HAM untuk orang-orang seperti ini? Kalau perlu keluarganya juga dibersihkan semua. Ini lagi kocaknya nih, bisa-bisanya mereka diperbolehkan untuk menggunakan masker seperti ini. Tunjukin ke rakyat mukanya. Bukan siapa nih, jaksa kok beleku banget membiarkan mereka menggunakan masker seperti ini. Yang kemarin merugikan negara hingga 300 T, yang ini hampir 200 T, kalian bayangkan. Dan orang-orang seperti ini dihukum hanya 20 tahun penjara. Nggak cukup, bener nggak? Kira-kira menurut kalian nggak cukup. pantas buat koruptor untuk seperti ini? Oh, pribadi nih ya, ini nggak cuma mereka aja, sekeluarga harus beres. Dan tahu nggak kalian, dalam kasus ini masyarakat bisa dituntut ganti rugi di kasus korupsi Pertamina karena apa? Merusakkan kendaraan kita. Pantesan aja banyak kendaraan yang rusak karena apa? Mendapatkan bahan bakar yang tidak sesuai dengan nilai oktan. Udah, kalau udah kayak gini, mana lu mahasiswa turun nggak lu? Turun nggak kalian? Bisa nggak? Turun nggak? Dibayarnya nggak? Ya nggak? Kira-kira apa hukuman yang pantas buat mereka, guys? Boykot SPBU Pertamina. Lo beli Pertamax, bayar mahal, tapi isinya cuma Pertalite oplosan yang dicet doang. Ini bukan sekedar penipuan, ini perampokan kelas kakap. Duit rakyat disikat, tapi kita tetap disuruh bayar lebih mahal. Dan yang lebih bangsatnya lagi, duit yang dikorupsi Pertamina bukan sekedar miliaran atau triliunan kecil, tapi 193,7 triliun. 193,7 triliun. Padahal duit segede itu bisa buat subsidi BBM bertahun-tahun, bisa bantu rakyat yang makin sengsara. Tapi malah disikat abis-abisan sama tikus-tikus ini nih, yang otaknya cuma isi kerakusan doang. Dan ini semua terjadi di saat rakyat yang lagi cekik hidup-hidup.
Harga kebutuhan pokok naik, BBM makin mahal, ekonomi makin morat-marit, dan negara lagi gencar-gencarnya efisiensi. Motong anggaran sana-sini, tapi di belakang ada bajingan tolol yang enak-enakan nyolong duit dari kantong. Nah, ini baru bajingan tolol. Coba bayangin, harga BBM makin mahal, tapi yang lo dapat kualitas sampah. Mesin kendaraan kita bisa jebol gara-gara bahan bakar oplosan. Kita udah kerja nih mati-matian cari duit buat beli bensin yang non-subsidi. Ternyata isinya cuma tipuan. Yang kaya makin tajir, yang kecil lagi-lagi yang dikorbankan. Dan lo masih mikir ini cuma ulah SPBU nakal? Menurut gue sih nggak mungkin. Ini pasti sindikat. Ini permainan kotor yang udah busuk dari atas sampai bawah. Pertamina sebagai BUMN harusnya jaga kepercayaan rakyat. Jangan cuma bisa naikin harga BBM tiap tahun tapi pengawasan kualitasnya nol. Sekarang negara mau apa? Bakal serius bersihin ini atau cuma jadi drama murahan di TV? Jangan sampai maling 193,7 triliun ini cuma dikasih hukuman yang receh. Sementara rakyat kecil yang salah dikit aja langsung dihancurin. Kalau negara ini masih punya akal sehat, hukum harus ditegakkan sekeras-kerasnya. Bahasanya sampai akar. Karena nggak ada ampun buat pengkhianat negara. Ya, saya percaya sama selama Prabowo. ini kita di-prank sama tikus-tikus berdasi ini, ya. Bertahun-tahun ya, 5 tahun. Selama ini kita isi Pertamax, itu ternyata dapatnya Pertalite yang dioplos. Emang biadab ini ya, orang-orang ini. Biadab. Ini tuh nggak cuma merugikan negara, ya. Kalian itu merugikan konsumen kalian, pemakai Pertamax. Bisa nggak duit kita tuh di-refund? Bisa nggak? Hah? Duit kita bisa nggak di-refund? Belum lagi kalau untuk mobil ya, yang memang direkomendasikan untuk diisi dengan oktan tertentu ya, itu pasti bermasalah mesinnya. Ini tanggung jawab siapa? Yang di atas ngoplos Pertamax, ini yang di bawah mainin itu literannya. Emang mental maling itu susah dihilangkan dari negara ini. Aduh. Dalam konferensi pers di kantor Kejagung Jakarta pada Rabu, 26 Februari, Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qohar mengatakan, tidak menutup kemungkinan Kejaksaan Agung mengundang pihak-pihak yang terlibat kasus dugaan korupsi di Pertamina. Pemanggilan sebagai saksi juga bisa dilakukan Kejagung terhadap Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ahok merupakan mantan Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Abdul Qohar menegaskan Kejagung akan melakukan pemeriksaan terhadap siapapun yang terlibat. Jadi, siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain, pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan. Siapapun. Nah, termasuk Ahok ya. Ya panggil semua yang terlibat, Pak. Ya, Ahok kayak siapa kayak panggil semuanya ya kan. Nah, jadi untuk para mahasiswa, berani nggak? Inilah momen-momen yang betul-betul sakral untuk kalian mahasiswa ya kan, untuk segera mendesak DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi. Kalian lihat sendiri ya kan, duit kita yang dikorupsi lagi ya makin banyak. Sudah 230 hampir 300 T, sekarang muncul lagi 800 T lebih guys ya kan. Waduh, kata Kejagung ya kan, 193,7 triliun itu dalam jangka 1 tahun. Kejahatan dalam 1 tahun. Kalian jumlahkan lah ya, berapa T lah ya kan, berapa triliun dalam jangka 5 tahun mereka membuat kejahatan itu. Nah, jadi aku heran lah ya kan sama mahasiswa ini. Kok mereka buat gimana ya? Parah lah ya kan. Apalagi UI. Ayo disinilah kalian harus berperan untuk mewakili suara rakyat yang sesungguhnya. Demo itu DPR, suruh desa. Kalau nggak mau juga bakar juga nggak apa-apa. Ya, ayo demo sekarang, suruh DPR untuk ya desalah pokoknya, desalah ya. Kalau nggak mau jangan pulang-pulang. Untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi ini ya kan. Ini makasih gratis kalian demo. Parah ya kan. Pemotongan anggaran oleh Pak Prabowo kalian demo. Demo yang receh-receh.
Itu jelas-jelas kalian dibayar. Nah, ini sekarang ini waktunya yang tepat ya untuk kalian mendemo, untuk mengatas ataupun ya bolehlah kalian baru kali ini ya kan aku mendukung kalian kalau kalian demo itu mengatasnamakan rakyat gitu ya kan. Kalau kalian demo suruh ataupun desaklah siapa-siapa yang mau didesak lah ya kan. Untuk segeralah mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi ini. Kenapa tiba-tiba Anda ini ataupun UI, pokoknya seluruh mahasiswa yang demo-demo kemarin ya kan, tiba-tiba buta tuli ya kan, tidak mau dengar ataupun tidak mau tahu ya tentang hal ini, tentang undang-undang perampasan aset korupsi ini. Kenapa? Aku pun jadi bertanya-tanya ya guys. Kenapa mereka nggak pernah demo besar-besaran tentang undang-undang perampasan aset korupsi ini? Kok aku heran ya kan guys. Dia turun demo menghina presiden Pak Prabowo gitu ya kan, tentang menolak makan siang gratis, kan bodoh. Oh parah lah ya mahasiswa. Ayolah mahasiswa, please tolong kali ini kalian demo mengatasnamakan rakyat ya, untuk mendesak DPR untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi. Aku sangat-sangat menantikan kehadiran kalian. Ayo mahasiswa UI yang kemarin-kemarin keluar itu, ayo, disinilah momen ya kan, momen kalian untuk demo besar-besaran. Jangan bakar ban, yang lebih besar lagi, bakar aja ya kalau nggak mau disahkan. Apapun yang mau dibakar, bakar aja. Kalau nggak mau, tapi kalau disahkan ya jangan ya kan. Udahlah guys ya, aku pun heran lah dengan para mahasiswa yang demonya yang receh-receh. Kalau soal perampasan aset korupsi mereka buta tuli ya kan, lihat para koruptor duit kita itu di koruptor, mereka tiba-tiba pura-pura buta tuli ya kan. Memang parah lah ya kan guys. Apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.